Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya MDS kembali lagi dalam cerita santai, cerita tentang kondisi sosial kemasyarakatan khususnya di Kota Makassar. Bersama saya MDS dan Bapak Cahaya Nugraha. Cahaya Nugraha. Ya, oke. Luar biasa, smart, friendly, dan bersahabat untuk kita semua, khususnya untuk para pencinta bea cukai. Oke. Iya. Nah, seperti apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat, Mas. Luar biasa, Ya. baik dan sehat ya. Iya, betul. Cerita masalah bea cukai, gimana sih bea cukai akhir-akhir ini? Saya lihat sibuk sekali nih menata kedepannya seperti apa. Oke. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sip. netizen. Jadi yang pertama-tama saya ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Cahaya Nugraha, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat. Jadi kemudian saya berada di kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Kenapa dinamakan Sulawesi bagian selatan? Karena pelayanan kami dan pengawasan kami itu meliputi 3 provinsi. Pertama Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ya betul, Sulawesi Barat. Barat, ya. Nah, betul. Nah kemudian di 3 provinsi ini kami juga ada 4 kantor, 4 kantor pelayanan pengawasan. Itu ada di Bea Cukai Makassar, di Bea Cukai Malili, Bea Cukai Kendari, dan Bea Cukai Parepare. Nah, sehingga kami di sini adalah koordinator dari 4 kantor bea cukai tadi, Iya. dan kami membawai 3 provinsi. Kemudian sebagaimana netizen tahu bahwa kami bea cukai ini di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ya kami di bawah Kementerian Keuangan nih. Nah, kemudian otomatis karena kami di bawah Kementerian Keuangan, kami mendapatkan 4 fungsi. Salah satunya adalah fungsi revenue collector atau menghimpun penerimaan negara. Nah, bea cukai itu bertugas untuk menghimpun penerimaan terkait dengan bea masuk, bea keluar, dan cukai. Nah, kemudian fungsi yang kedua Ya. adalah C, community protector. Community Nah, protector. jadi kami melindungi masyarakat dari barang-barang yang berbahaya yang tidak seharusnya masuk ke wilayah Republik Indonesia. Kemudian fungsi yang ketiga adalah T. T itu trade facilitator. Jadi kami memfasilitasi perdagangan supaya perdagangan antar negara, ekspor impor itu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsi kami I, itu industrial assistant, atau kami memberikan asistensi bimbingan kepada industri supaya bisa berhasil dalam melaksanakan bisnisnya di Indonesia. Dan kami memberikan fasilitas-fasilitas, termasuk fasilitas untuk penangguhan atau pembebasan biaya masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nah, kemudian selama tahun, langsung aja nih ya. Langsung aja. Oke. Selama tahun Kita kan dalam rangka mengedukasi masyarakat nih. Betul. Nanti kalau misalkan di tengah jalan ada yang mau diinterupsi, silakan abang. Oh No siap. problem diinterupsi. Ini kan cerita santai. Bagaimana cerita ini mengalir terus memberikan masyarakat itu sebuah framing baru. Oh ternyata bea cukai seperti ini nih. Betul. Siap. Silakan. Oke, jadi tadi kami sudah menyampaikan fungsi bea cukai RCTI tadi ya, revenue collector, kemudian community protector, trade facilitator, dan industrial assistant. Disingkat RCTI. RCTI ya. Terus kemudian dari 4 fungsi itu saya ingin menyampaikan capaiannya selama tahun 2024. Nah, kalau untuk capaian saya harus baca slide nih. Tentu dong. Karena ini berupa angka kan. Jangan sampai nanti angkanya kurang tepat. Yang pertama terkait dengan penerimaan bea masuk. Jadi kami telah mencapai target lebih dari 100%, yaitu 101,4%. Kami mencapai target penerimaan bea masuk sebesar 471,2 miliar. Jadi Bea Cukai Sulbaksel menghimpun penerimaan negara berupa bea masuk sebesar 471,2 miliar. Kemudian kita juga menghimpun penerimaan negara berupa bea keluar sebesar 81,2 miliar. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah mengenai cukai. Cukai itu sebesar 106,8 miliar. Nah, jadi
Kalau untuk impor itu kan dipungut biaya masuk. Iya. Nah, yang melewati custom clearance di bea cukai Sulbaksel sebesar tadi 471. Kemudian kalau untuk bea keluar sama, ada komoditi produk-produk tertentu yang dipungut bea keluar. Contohnya rotan, kayu, kulit, sama hasil tambang, mineral itu dipungut bea keluar. Tujuannya apa? Supaya terjamin kesediaannya di dalam negeri. Jangan sampai produk-produk kita diekspor semua, sehingga nanti dalam negeri kekurangan bahan baku, bahan modal, betul, cadangan. Sama halnya kayak sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun lalu sempat kita kekurangan bahan baku CPO, crude palm oil, yang mengakibatkan harga minyak goreng menjadi mahal kan. Nah itu sehingga kita harus menjaga nih ketersediaan bahan baku produk-produk di Indonesia sehingga dipungut bea keluar. Sangat strategis sekali ya keberadaan bea cukai di situ. Betul. Terus kemudian berikutnya mengenai cukai. Jadi dipungut cukai itu terhadap 3 komoditi. Yang pertama adalah etil alkohol, yang kedua minuman mengandung etil alkohol, atau istilahnya minuman keras atau minol, minuman mengandung alkohol. Kemudian yang ketiga adalah hasil tembakau. Nah, hasil tembakau ini macam-macam nih. Ada namanya sigaret, ada cerutu, ada tembakau iris, ada rokok elektrik, vape. Nah, itu merupakan hasil tembakau. Itulah yang dipungut cukai. Nah, sehingga bea cukai tugasnya dalam tadi yang R pertama tadi, revenue collector, menghimpun penerimaan. Nah, kami udah menghimpun totalnya tuh lebih dari 101%. 101% ya. Betul. Ya, oke. Terus kemudian itu dari sisi penerimaan negara. Kemudian saya ingin sampaikan juga fungsi yang kedua adalah terkait dengan community protector. Bea cukai menjaga jangan sampai ada barang-barang terlarang yang masuk ke Indonesia. Dan kita menjaga terkait dengan pembatasan. Contohnya barang-barang larangan itu, misalkan barang yang mengandung pornografi itu nggak boleh masuk. Kemudian barang-barang yang menganut faham komunisme, buku-buku, mungkin film segala macam tuh kita juga untuk menegah. Kemudian barang-barang terkait dengan NPP, narkotika, psikotropika dan prekursor itu juga kita tegah. Terus kemudian senjata api yang tentunya bukan diimpor oleh pihak kepolisian atau TNI. Kalau diimpor oleh kepolisian atau TNI itu legal. Lain lagi ceritanya. Betul. Tapi kalau yang sampai dimasukkan oleh pihak selain dua itu nggak boleh. Ya. Terus kemudian atau boleh atas rekomendasi dari Polri. Contohnya misalkan BNN, Badan Narkotika Nasional itu kan butuh juga perbakin yang untuk misalkan kejuaraan menembak itu kan butuh senjata juga kan untuk latihan menembak, itu harus ada izin dari Polri. Selama mendapatkan izin dari Polri itu diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Nah, kemudian kalau untuk penindakan itu kita ada kegiatan penindakan di Bea Cukai Makassar. Itu misalkan ada pemasukan importasi kosmetik yang ilegal. Kosmetik itu tidak mendapatkan izin dari Badan POM. Badan POM itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kan setiap obat, makanan, kemudian nanti produk kosmetik itu harus ada izin Badan POM-nya terlebih dahulu. Karena jangan sampai nanti merusak atau mengganggu kesehatan bagi warga negara Indonesia, gitu kan, masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada kemarin pemasukan importasi MMA, minuman mengandung etil alkohol yang ilegal. Ilegal itu mereka tidak diberitahukan, kemudian lewat PIB, karena setiap barang yang masuk Indonesia harus diberitahukan dengan BC20 atau pemberitahuan impor barang. Nah, nanti kita melakukan pemeriksaan. Oh, ini nggak dibilang, kita tangkap, kita tegah. Kayak gitu, Bang. Nah, kemudian untuk yang hasil tindakan hasil tembakau, cukai, itu kita kemarin berhasil mengamankan produk hasil tembakau yang dapat merugikan negara. Total potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan. Jadi kan potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan. Itu sebesar 18,9 miliar.
18,9. Gede kan? Gede. Itu untuk hasil tembakau. Jadi di Sulsel ini ada misalkan rokok-rokok tanpa pita cukai, rokok-rokok yang pita cukainya palsu, rokok-rokok yang pita cukainya bekas. Tapi kebanyakan sebagian besar ada rokok-rokok tanpa pita cukai. Tapi benar tidak itu ada pita cukai gratis? Oh, nggak ada. Ini kan muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa ada yang namanya pita cukai gratis untuk rokok-rokok pertama running. Oh, nggak ada. Nggak ada ya sama sekali. Berarti hoax di tengah masyarakat. Iya, nggak ada. Jadi bagaimanapun hasil tembakau berupa rokok yang sudah dikemas dalam penjualan eceran itu wajib dilekati pita cukai. Nah, kalau sudah dilekati pita cukai itu artinya dia sudah membayar cukai, sudah memenuhi kewajibannya. Kayak gitu, Bang. Iya. Oke, ya kita minum dulu, Bang. Boleh. Yang ngomong harus minum dulu nih. Santai. Wah, ini kopi asli Makassar nih. Kemarin dibeli nih. Tan ini yang ini tanpa gula. Mungkin Abang pakai gula. Tanpa gula juga. Tanpa gula juga. Tanpa gula. Asik sekali nih kopinya. Oke, siap. Makassar tanpa gula. Cita rasanya oke nih. Pembahasannya juga hangat. Betul. Nah, tadi kalau untuk hasil tembakau kita bisa mengamankan penerimaan negara sekitar 18,9 miliar. Kemudian yang untuk minol atau minuman alkohol itu sebesar mengamankan cukainya itu 601 juta. 601 juta. Ya, itu yang bisa kita amankan. Nah, itulah mengenai fungsi tadi revenue collector sudah saya jelaskan, penerimaannya, community protector kita udah menjaga warga negara Indonesia dari produk-produk yang terlarang. Betul, nggak sampai nggak masuk. Terus yang ketiga ini terkait dengan trade facilitator. Dengan trade facilitator kita sudah ada namanya aplikasi program NLA. NLA itu National Logistic Ecosystem. Gimana tuh? Siap. Nah, jadi NLA itu tujuannya adalah untuk membuat arus barang impor itu semakin cepat. Nah, jadi kalau misalkan Bea Cukai punya istilahnya mitigasi risiko, punya database importer, database produk, database harga, nanti ada penjaluran, jalur hijau, jalur merah. Kalau misalnya jalur hijau langsung bisa rilis barang, kalau jalur merah nanti ada pemilihan fisik barang. Nah, NLA itu tidak hanya beranggotakan Bea Cukai, tapi juga instansi terkait di pelabuhan. Contohnya karantina. Nah, jadi karantina itu memberikan persetujuan terkait dengan pemasukan produk hewan ataupun tumbuhan. Nah, kemudian NLA itu jadi satu sistem. Kalau sebelum ada NLA itu Bea Cukai periksa, nanti karantina periksa. Jadi kan dua kali kerja terpisah kan. Itu kan bikin lama. Nah, tapi kemudian juga bikin hambatan untuk biaya. Kosnya makin tinggi di pelabuhan karena setiap pemeriksaan kan butuh ongkos bongkar ke PT Pelindo, butuh biaya buruh kuli ke asosiasi buruh segala macam kan. Nah, tapi kalau sekali periksa Bea Cukai sama karantina periksa itu lebih memudahkan. Efisiensi biaya, efisiensi waktu. Itulah gunanya NLA. Sehingga Bea Cukai di sini dalam rangka trade facilitator itu bersama dengan instansi teknis terkait. Ayo gimana caranya kita bikin lancar pelabuhan. Jadi kalau impor cepat, ekspor juga cepat. Ayo kita bikin lancar pelabuhan. Betul. Tapi tetap kita awasi dengan baik juga. Jadi memang antara pelayanan dan pengawasan itu harus berjalan seiring. Jadi jangan sampai lemah di salah satu sisi. Harus sama-sama kuatnya kita kan. Nah, yang terakhir keempat adalah terkait dengan industrial assistant. Industrial assistant ini di Sulawesi Selatan itu sekitar 11 kawasan berikat. Kawasan berikat itu adalah suatu industri yang mendapatkan fasilitas penangguhan atau pembebasan bea masuk atas barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Yang diimpor dari luar? Biasanya kayak berupa ada bahan baku, ada mesin kayak gitu kan. Harusnya kan bahan baku dari luar, mesin dari luar itu kan dipungut bea masuk. Tapi karena dia mendapatkan fasilitas kawasan berikat,
dia ditangguhkan biaya masuknya. Ditangguhkan itu berarti nggak bayar dulu kan. Nah, nanti syaratnya atas hasil produksinya itu harus diekspor lagi ke luar negeri. Kalau nanti dijual ke dalam negeri harus bayar ya, bayar biaya masuknya sama pajak. Tapi kalau untuk diekspor ke luar negeri itu bebas biaya masuk sama pajak. Tujuannya apa? Meningkatkan devisa ekspor kita. Dan kalau devisa ekspor kuat, maka nilai tukar rupiah juga akan kuat. Nah, kemudian juga tentunya dengan pemberian fasilitas ini kita harapkan banyak investor yang datang karena tertarik. Wah, ini ada produk dari Kementerian Keuangan, dari Bea Cukai berupa kawasan berikat sehingga dapat penangguhan biaya masuk. Nanti kalau kita jual produknya ke luar negeri, harga lebih bersaing daripada produk dari luar negeri. Vietnam, Cina itu kan terkenal mereka harganya murah. Karena iklim industri di Cina sama Vietnam itu dibikin supaya murah. Nah, sehingga kita harus bisa bersaing nih. Bersaingnya tentu yang bersaing yang sehat ya kan. Betul sekali. Ya, kemudian juga Bea Cukai mendapatkan amanah untuk membina UMKM. Kita udah ada beberapa UMKM dan UMKM itu yang sebelumnya belum pernah ekspor bisa ekspor juga. Itu Bang. Jadi 4 inilah bentuk fungsi dari Bea Cukai sama pencapaiannya. Kemudian nanti kita strateginya adalah kita melakukan sinergi, kolaborasi dengan instansi teknis terkait. Itu solusinya. Nah, jadi keempat-empatnya ini berjalan beriringan dengan masyarakat itu sendiri. Betul sekali Bang. Dimana keempat-empatnya ini kan yang dibutuhkan di situ respon masyarakat ya. Benar-benar. Dimana respon masyarakat kebetulan nih, saya kan baru-baru beberapa hari ini pulang dari Morowali. Oh, di sana banyak tambang nikel kan? Betul. Betul. Yes. Okay. Ada beberapa pelabuhan di sana. Jeti istilah orang di sana. Jeti betul ya. Itu dipungut cukai nggak? Karena itu rata-rata jeti milik perusahaan-perusahaan Cina di sana itu rata-rata mengekspor barang-barang dari dalam negeri kita. Gimana betul. Ya, jadi memang barang-barang jeti atau pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus itu mendapatkan izin dari Bea Cukai. Dia sebagai kawasan pabean. Nah, kemudian perusahaan nikel itu dibedakan. Ada yang tanpa fasilitas, ada yang dengan fasilitas. Nah, yang dengan fasilitas itu contohnya misalkan PT Bumi Mineral Sulawesi. Terus kemudian ada PT Huadi. Itu mereka sebagai kawasan berikat. Nah, sehingga ada penetapan dari Bea Cukai. Saat mereka ekspor, mereka memberitahukan dengan BC30 atau pemberitahuan ekspor barang. Nah, pada saat menggunakan barang, mereka nanti membayar bea keluar. Itulah yang akan dipungut atas produk-produk mineral dari kawasan berikat tersebut. Tentu ada aturan, ada punishment dong. Oh iya, betul. Jika ditemukan kemudian di belakang hari ada jeti-jeti yang dalam tanda kutip ya, jeti black market, istilah seperti itu, dan ditemukan oleh pihak Bea Cukai, gimana tuh punishment-nya? Oke. Jadi ada punishment istilahnya jangka pendek atau jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu terima kasih kalau misalkan ada informasi dari masyarakat. Kami juga ada namanya tim penindakan, tim pengawasan. Kita juga punya intelijen juga. Nah, kemudian kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Informasi ini akan kita olah, kemudian kita akan teliti lebih lanjut. Pertama, jeti itu sudah ada izinnya atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat dia ekspor, itu dia sudah menyerahkan dokumen Bea Cukai atau tidak? Dokumen PEB, pemberitahuan ekspor barang, BC30. Nah, kalau misalkan ya, jangka panjangnya, kita ada sistem untuk melakukan audit. Nah, jadi misalkan nih dari pihak perusahaan ada bahan prestasi, mungkin ada sebagian ekspor pakai dokumen, ada sebagian enggak, gitu kan. Pada saat audit kita akan tahu, karena nanti di saat audit kita akan melakukan auditing tidak hanya terkait dengan pembukuan Bea Cukai, tapi juga dengan akunting. Nah, kalau akunting perusahaan, kita yakini bahwa dia pasti
bener, dia pasti akan ngomong transaksi berapa sih yang dijual keluar. Kalau enggak kan dia rugi kan, pasti dia akan menulis pada akuntingnya dia. Iya. Nah, sehingga nanti akan kita cross check antara data di akunting dengan data terkait pemberitahuan ekspor barang. Itulah nanti akan timbul adanya denda, adanya sanksi bila si perusahaan itu melakukan suatu fraud atau melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran atas peraturan, gitu Pak. Jadi jelas ya. Iya, siap. Regulasinya, ada sanksinya. Luar biasa. Ini kan biasa netizen usil nih, sering bertanya-tanya seperti itu. Kan siap. kita selaku pelayanan publik ya, Iya, betul. memberikan penjelasan kepada para netizen sejelas mungkin, terang benderang, seterang Mas Cahya Purnama. Siap. Ngopi dulu. Soalnya kalau habis dipuji kadang nanti suka bisa naik sendiri kan. Minum dulu kita. Iya. Jangan sampai kita melesat ya. Iya, betul. Nah, siapa? kedepannya nih, seperti apa Bea Cukai menyikapi kondisi yang ada, khususnya di era digitalisasi 5.0. Oh, ya gini Bang, kita menggunakan, kemarin Bu Sri Mulyani itu sudah menyampaikan bahwa jajaran Kementerian Keuangan itu sudah harus menggunakan teknologi AI, artificial intelligence. Keren sih ya. Kita gunakan teknologi itu, dan teknologi AI itu digunakan dengan bijak. Digunakan tidak serta-merta memang ditelan mentah-mentah, jangan. Tapi tetap kita melihat dari AI itu seperti apa sih. Nanti kemudian akan kita bandingkan dengan database yang ada di Bea Cukai. Dan kita menerima masukan informasi dari pihak luar. Kita tidak alergi. Kita anggap kita sangat berterima kasih banget selama masyarakat netizen itu peduli sama Bea Cukai, berarti mereka sayang sama Bea Cukai. Intinya kayak gitu Bang. Kita gunakan teknologi Bang. Jika masyarakat peduli dengan Bea Cukai, berarti kita berkesimpulan masyarakat sayang sama Bea Cukai, peduli sama Bea Cukai. Kalau misalkan masyarakat udah cuek-cuek, berarti udah nggak peduli lagi kan. Nah, itu yang kita hindarkan. Siapa? Jadi jelas sekali para netizen yang masih stay tune di cerita santai pada kondisi sesi kali ini, bahwa bagaimana kondisi Bea Cukai hadir di tengah masyarakat, tidak lain dan tidak bukan untuk mengentaskan segala keluh kesah masyarakat yang masyarakat atau netizen pertanyakan. Tentu kan tidak semua masyarakat paham kerja-kerja yang dilakukan oleh Bea Cukai. Nah, disinilah tempatnya. Disinilah tempatnya mendengarkan. Disinilah tempatnya betul-betul mengedukasi masyarakat agar masyarakat tahu Bea Cukai itu seperti apa dan bagaimana ke depannya. Betul kan Mas? Betul sekali. Dan saya pengen, mungkin ini sesi pertama. Ya. Nanti saya kedua nanti saya pengen menginformasikan kepada Abang dan para netizen fasilitas apa sih yang bisa diperoleh oleh masyarakat terkait dengan Bea Cukai. Contohnya misalkan ada fasilitas barang bawaan penumpang, jemaah haji umroh, kemudian nanti ada barang kiriman dari luar negeri, mungkin ada saudara-saudara TKI itu sekarang istilahnya apa ya? PMI, Pekerja Migran Indonesia. Lebih keren lagi ya. Iya. Terus kemudian nanti bagaimana terkait dengan pendaftaran IMEI dari luar negeri itu sesi kedua. Mungkin sesi ini kita akan bahas pada sesi kedua ini. Biar netizen penasaran nanti. Pahlawan devisa negara. Pahlawan devisa, PMI, Pekerja Migran Indonesia. Betul. Gitu, Bang. Jadi luar biasa netizen. Jika sesi kali ini ramai dikunjungi netizen, dan para netizen jika ingin mengkepoi pembahasan kali ini, bisa di bawah di deskripsi, langsung tulis komentarnya apa-apa saja yang ingin kita bahas ke depannya, dan seperti apa kerja-kerja Bea Cukai, serta pertanyaan-pertanyaan untuk Bea Cukai. Boleh. Bisa di kolom pertanyaan di bawah. Di bawah kan ada deskripsi. Di bawah deskripsi ada kolom pertanyaan. Nah, di situ tuh untuk mengkepoi Bea Cukai. Keren. Tentang jasa titipan juga boleh, Justip ya. Itu nanti sesi berikutnya. Iya. Kita bikin netizen penasaran ya. Oke, kalau begitu saya MDS dan
Cahya Nugraha. Saya mengucapkan terima kasih, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.